Part 4 volume pertama, episode terakhir. Roseman yang terpana dengan tarian seorang gadis. Bisakah Roseman langsung menyelesaikan ujian praktiknya? Ujian praktik kali ini ada 4. Ujian tari, musik, high-beat, dan step. Hari berikutnya, setelah makan siang, waktunya kelas praktik tari. Ketika sarapan, kelas 1 Lai Nobel itu masih pada makan di kamar, tapi ketika makan siang, mereka semua sudah keluar. Kelas praktik tari ini untuk mempersiapkan tarian pada acara kedewasaan atau wisuda nantinya. Jadi acara utamanya itu hanya akan dilakukan oleh para kelas 6 aja. Ada tarian dedikasi yang biasanya dilakukan oleh para kandidat Archduke, dan ada tarian pedang juga yang dilakukan oleh jurusan ksatria. Yang melakukan tarian itu hanya orang-orang terpilih saja ya, yang dipilih oleh gurunya. Ternyata Angelica di sini itu terpilih menjadi peserta tarian pedang yang ditunjuk langsung oleh Ruven Sensei. Bisa jadi Angelica di sini satu-satunya ksatria Med Nobel yang dipilih karena biasanya itu ksatria Arch Nobel. Itu berkat kompresi Roseman yang membuat mananya Angelica selever Arch Nobel, dan tak disangka gerakan tarian pedangnya itu cukup terampil. Tapi Roseman di sini juga menilai kalau paras cantiknya itu juga membuatnya pantas untuk dipilih. Judith di sini juga sangat bangga ketika mendengarnya. Dia kagum sama Angelica seorang Med Nobel bisa menarik perhatian gurunya. Bagi Judith sih itu mustahil. Berbeda dengan Leonor sama Traugott yang akan belajar kompresi Roseman, mereka lebih memungkinkan untuk dipilih. Latihan tari kali ini mempunyai nuansa yang lebih berat daripada biasanya. Kandidat Archduke dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semua pada satu ruangan. Kelas 1 duduk secara berurutan. Tugas pertama mereka mengamati kakak kelas. Latihan utama dilakukan oleh kelas 6. Ada 7 orang yang berada di pusatnya. 7 orang ini menyimbolkan 7 dewa utama Jürgen-Smith. Mengamati bajunya, lantunan-lantunan lirik yang mereka ucapkan, Roseman menyadari kalau ternyata kuil yang biasanya dipandang rendah oleh para bangsawan karena sebagai tempat bangsawan buangan, kemungkinan besar kuil itu mempunyai derajat yang cukup tinggi yang sama dengan keluarga kerajaan. Roseman terkesima. Roseman terpana pada gadis yang menari sebagai Dewi Cahaya. Tariannya itu amat mempesona, luar biasa elegan dan indah. Pasangannya, Dewa Kegelapan, Anastasius di sini benar-benar gak sebanding tariannya. Umumnya orang yang dipasangkan dengan Eglantine sebagai Dewi Cahaya itu pasti akan merendah karena perbedaan skillnya. Tetapi Pangeran Anastasius di sini karena statusnya dia nggak mungkin merendah. Waktu istirahat, Wilfrid disapa oleh seorang gadis yang cukup menawan berambut pirang, Ditlin, anaknya Georgine. Gadis itu memuji Wilfrid atas prestasinya telah meluluskan para kelas 1. Wilfrid berusaha untuk mengoreksi, tapi seolah Ditlin tak peduli sama sekali, dia pun tetap senyum memujinya. Dia mengelus rambutnya. Wilfrid pun tersipu dan ada senyum sedih di sana. Di sini ingin mengajak Wilfrid untuk pesta teh sesama sepupu. Roseman sangat paham dia di sini enggak sepupu jelas enggak diundang. Meski begitu dia tak ingin Wilfrid melakukan kesalahan fatal lagi. Dengan muka temboknya, senyum palsu. Wah, pesta teh enggak sabar. Dia memotong pembicaraannya. Tapi Deden di sini dengan senyuman menolaknya. Mereka sama-sama bersikeras ya, saling menatap dengan senyum palsu mereka. Tiba-tiba, Rudiger masuk dalam pembicaraan mereka dan ingin ikut pesta tehnya Ditlin karena dia juga sepupunya. Menurutku, di sini Rudiger tuh seolah tahu Wilfrid sama Roseman di sini sedang kesulitan gitu, jadi dia pun masuk. Ditlin terdiam, tetapi dia mengokekannya karena memang Rudiger itu sepupunya. Jadi mereka bertiga itu cucunya Veronica. Ditlin, anaknya Georgine sebagai anak pertama. Rudiger, anaknya Constance sebagai anak kedua. Dan Wilfrid, anaknya Sylvester, anak ketiga. Ditlin sekali lagi menolak Roseman. Roseman pun sudah menyerah, dia sudah nggak bisa apa-apa lagi. Dia pun menjauh dari mereka bertiga. Roseman perhatikan semua orang di sini mengobrol. Kecuali seorang gadis yang langsung memikatnya. Dia satu-satunya yang masih tetap berlatih menari dengan senyum polosnya. Terasa innocent banget lah. Gadis itu sangat menikmati tariannya. Membuat Roseman tak bisa berpaling darinya. Dia pun mengambil jarak aman dan menikmati mengamatinya. Hei, si kecil Ehrenfest. Ada laki-laki menyebalkan yang memanggilnya dengan keangkuhan. Anastasius di sini tuh membahas tentang high-beast-nya Roseman yang telah nyerang gurunya. Wanita Ehrensbach itu selalu aja menyusahkan Roseman. Roseman membantah tapi tak didengarkan sama pangeran. Anastasius itu ingin melihatnya sendiri sekarang juga. Dia itu ingin menilai apakah high-beast itu berbahaya atau tidak. Lo aja bukan guru, sok-sokan aja menilai. Roseman benar-benar terganggu. Pangeran ini seenaknya sendiri. Lagian kali ini Roseman itu pengen segera lulus kelas tari. Dia itu beralasan pada Anastasius kalau dia itu tak ingin mengganggu waktu latihannya. Sebagai gantinya dia akan memperlihatkan high-beast-nya setelah kelas tari nanti. Anastasius berekspresi curiga, menganggap Roseman itu ingin menarik perhatiannya.
Kok bisa? Rosman di sini langsung merinding. Dia itu sama sekali nggak tertarik sama nih pangeran, tapi dia itu kepedean banget. Rosman tergesa-gesa membantahnya. Dia itu menekankan niatnya itu murni untuk memperlihatkan Hypebeast-nya tanpa motif apapun. Akan gawat banget baginya jika bermusuhan dengan gadis-gadis yang mengelilinginya. Itu adalah hal yang paling ingin dia hindari. Lebih tepatnya, dia itu nggak pengen terlibat sama sekali dengan kecemburuan para gadis. Anastasius bingung dengan respon Rosman. Pelajaran dimulai. Wilfrid di sini tanya dulu sama Rosman kenapa dia itu ngomong sama pangeran. Rosman cerita, Wilfrid mengingatkan Rosman jangan mengacau lagi ya. Saat praktik, Rosman bergerak dengan anggun, ekspresinya senang dan tulus. Dia di sini masih terbayang ya gadis emas indah tadi dengan gerakan elegannya. Pada masa Urano dulu, dia itu pernah dipaksa sama ibunya untuk mengikuti les balet dan les tari tradisional. Jika dia diapresiasi gurunya, dia dihadiahkan buku. Dan karena itu untuk mengingat gerakan-gerakan tarian dedikasi ini cukup mudah baginya. Rosman sama sangat bagus. Semua kelas 1 di sini lulus, tapi Hannelore di sini tahu kalau Rosman mendapatkan apresiasi lebih pada praktik tarinya. Meski sudah lulus, mereka semua itu diizinkan untuk melihat tarian kakak kelasnya sebagai referensi nanti. Tapi tentu saja Rosman tak akan datang. Prioritas utamanya tentu masih perpustakaan. Rosman yang sudah menyelesaikan praktik tari ini, perpustakaan serasa di depan matanya, dia pun mabuk cinta. Dia mau keluar dengan bahagia, tapi cengkraman tangan Wilfrid terasa. Dengan ekspresi ketakutannya, dia mengingatkan janjiannya dengan pangeran. Rosman pun menunggu bareng Riada di depan pintu. Beberapa saat kemudian, Anastasius keluar dikelilingi gadis-gadis seperti biasanya. Dia di sini menolak janjiannya dengan Rosman dengan santainya, padahal Rosman kan udah nunggu senyum kemenangan para gadis-gadis yang mengelilinginya. Riada di sini tak puas merasa tuannya ini tak dihormati. Rosman menenangkannya tak masalah dengan itu. Dalam hati Rosman di sini bahagia tak perlu menghabiskan waktu bersama pangeran yang merepotkan ini. Dia pun pergi dengan wajah puasnya dan mulai membayangkan perpustakaan. Hari berikutnya, kelas praktik musik. Kali ini gurunya itu memilihkan sebuah lagu untuk dimainkan semua kelas 1. Lagu itu bagi Rosman tuh udah pernah dia mainkan ketika dia berlatih bareng Ferdinand. Setelah Rosman memainkannya 3 kali, dia pun siap maju untuk diuji. Dia pun ke depan. Setelah memainkannya, Rosman sekali lagi mendapatkan pujian dari guru musik ini. Bukan hanya melantunkan lagu yang asing, tapi juga Rosman memainkan lagu yang cukup umum. Padahal gurunya di sini kan memilih lagu acak ya, tapi Rosman di sini sudah bisa memainkannya. Membuat gurunya di sini nggak sabar menantikan pesta teh bareng Rosman nanti bersama dengan musisinya yang selalu dipuji Rosman. Wilfrid di sini juga menilai Rosman ini punya bakat hardspell, tapi dibantah sama Rosman. Rosman itu udah pernah latihan bareng Ferdinand. Wilfrid, kalau kamu pengen ahli hardspell, kamu tinggal belajar sama Ferdinand saja. Rosman, hanya kamu yang bisa mengikuti ekspektasinya Ferdinand. Bagi Wilfrid, berlatih dengan Ferdinand itu mimpi buruk. Hari berikutnya, Rosman membuat bahan ajar. Rosman di sini mengeluh pelajaran-pelajaran zaman Eckhart dulu atau kakak kelas yang cukup tua dulu itu nggak bisa digunakan lagi. Semenjak perang saudara, gurunya kan banyak sekali diganti dan di sana materinya itu juga beda-beda. Di sini mah juga merasakannya. Cuman ganti 1 orang aja itu kurikulumnya langsung ganti dan buku kakak kelas itu terkadang nggak bisa digunakan lagi. Pilin tapi di sini menenangkan Rosman, berarti nanti buku-buku di perpustakaan referensi-referensinya bisa dipenuhi dengan buatan mereka. Tensinya Rosman berbalik 180 derajat. Setelahnya mereka itu membahas tentang sosialisasi bangsawan yang akan datang dan pesta tehnya Wilfrid. RRFest menjadi pembicaraan hangat di Royal Academy saat ini. Akan banyak yang menanyakan bagaimana perkembangannya RRFest ini kok bisa melejit. Kalau Harmut menjawabnya itu semua karena Saint RRFest dan tahun ke depan akan lebih mengejutkan lagi. Harmut di sini memberikan tips kalau mereka berbicara tak boleh ada kebohongan, tetapi mereka juga tak perlu menjawabnya detail-detail. Jadi jawabnya itu permukaannya aja. Poin penting dalam mendapatkan informasi yang tepat itu mereka harus mendapatkan kepercayaannya orang-orang yang diajak bicaranya dulu, sebelum mereka itu membohongi atau mengkhianati mereka. Sasuga Harmut, keahliannya itu benar-benar bisa dicontoh sama Filin. Jadi kalau jurusan sarjana ini memang biasanya jadi intel ya, mereka itu harus mencari informasi secara detail. Jadi sangat diperlukan keahlian komunikasinya. Tapi Rosman itu tak senang jika perkembangan RRFest ini dipusatkan sama Rosman, seharusnya sama Wilfrid. Sayangnya sudah terlambat dan itu juga nggak baik sama Wilfrid jika dia mendapatkan prestasi tapi bukan dari kerja kerasnya sendiri. Siangnya praktik Hypebeast. Sesuai dengan harapannya Rosman, Hirushur datang dengan beberapa guru lainnya.
Sekalipun Rosman khawatir kalau Hiroshiro Sensei lupa terlalu sibuk dengan penelitiannya. Fraluem tak nyaman dengan itu. Dia bersiteru dengan Hiroshiro, tapi Gundolf ini meyakinkan kalau dia juga akan membuktikan kalau hackbeastnya Rosman itu berbahaya. Guru-guru mengawasinya di berbagai sisi, membuat Rosman tegang sendiri. Rosman mengeluarkan lesinya. Berbeda dengan ekspresi pertamanya Fraluem, guru-guru di sini malah pada terkejut bahagia mulai mendekatinya dan menelitinya dengan seksama. Guru-guru yang diajak Hiroshiro di sini adalah guru-guru peneliti suka hal baru. Pada momen ini, ketika Rosman pertama kali menggunakan lesinya di depan Ruven dan Primeval, respon Ruven, "Wow, kelihatan tangguh." Respon Primeval, penampilannya memang agak ambigu. Tapi itu memang lebih praktis, para gadis nggak perlu mengganti rok mereka. Hiroshiro dan guru-guru di sini mengamati di dalamnya. Fraluem di sini sudah memperingatkannya. Tetapi kelihatan tidak berbahaya, jadi siswa-siswa di sini mulai menilai kembali hackbeastnya Rosman. Bahkan Hiroshiro itu mau membuat hal yang sama tetapi bentuknya shumil. Berbeda dengan lesi layaknya mobil pakai roda kemudi, di sini shumilnya Hiroshiro itu tetap pakai tali kuda. Jeritan bahagia para gadis. Hiroshiro bisa menerbangkannya. Rosman menilai Hiroshiro di sini lebih fleksibel daripada Ferdinand. Hiroshiro di sini benar-benar murni peduli akan kepraktisannya. Berbeda dengan Ferdinand yang juga memperhatikan kepantasannya. Dia orang yang cukup artistik lah. Rosman di sini bingung. Dulu itu kelihatannya dia itu pernah diingatkan untuk tidak mengganti-ganti hackbeastnya. Menurut Hiroshiro itu memang benar jika itu untuk kesatria, karena kesatrianya akan sering menggunakannya saat peperangan dan itu sangat dibutuhkan keputusan seperkian detiknya. Tapi Hiroshiro di sini berbeda karena dia itu nggak segan-segan meninggalkan hackbeast selamanya. Dia lebih suka bentuk shumil ini karena bisa membawa bahan-bahan penelitiannya. Hackbeast shumil itu langsung dikerumuni para gadis-gadis. Mereka minta diajari sama Hiroshiro cara membuatnya. Rosman di sini menggerutu padahal lesi itu juga lucu tapi nggak ada yang mendekatinya sama sekali. Ujian praktik hackbeast kali ini mereka akan menaiki hackbeast mereka dari atap mengelilingi sekolah. Mereka di sini ke atap ya. Rosman yang pertama kali melihat pemandangan luar sekolah, dia itu terpana ya. Tapi anginnya cukup dingin sekalipun nggak sedingin Ehrenfest sih. Dia pun segera masuk ke hackbeastnya yang terasa hangat karena itu memblokir angin dinginnya. Terdapat kaca di sana kelihatannya ya. Mereka di sini terbang berjajar ke belakang. Rosman yang sudah terbiasa naik hackbeast tentu dia nggak fokus sama hackbeastnya, tapi dia itu lebih mengamati sekelilingnya. Rosman melewati awan dan mengamati Royal Academy dari atas. Kalau Rosman perhatikan, bentuk-bentuk bangunannya itu hampir mirip dengan kuil Ehrenfest, cuman lebih besar dan halamannya lebih luas. Dan sepanjang Rosman melihat, tak melihat pemukiman rakyat jelata maupun ladang-ladang. Mereka mendarat dan semua yang terbang kali ini pun lulus. Masih ada waktu sebelum praktik stepnya. Selama beberapa hari ini, Rosman itu mentranskip atau mengedit cerita-cerita dari para anak-anak. Hari H kelas praktik step. Paginya di sini terlihat para kakak kelas terutama para gadis itu dengan putus asa belajar ingin segera lulus karena dia tak ingin ketinggalan dalam melihat pengukuran shumil nanti. Tapi Hermut meragukan Rosman bisa langsung lulus pada praktik kali ini. Bahkan kandidat Archduke butuh beberapa kali pertemuan. Tapi Brunhild di sini meragukan itu karena Rosman yang sudah di depannya ada perpustakaan itu nggak ada yang bisa menghentikannya. Jika memang seperti itu, Hermut di sini malah lebih tak sabar lagi menunggu legenda Saint Ehrenfest yang lainnya. Praktik step dimulai. Di sini mereka harus membuat instrumen dasar atau bentuk dasarnya dulu yang cocok dan nyaman untuk para individu masing-masing. Wilfried pengen buat step yang bentuknya keren, tapi Rosman itu pengennya biasa aja, yang penting cepat lulus. Dia orang pertama yang minta untuk diuji. Ujian pertama dia memunculkan dan menghilangkan step dalam bentuk tongkat mananya itu 3 kali. Ujian kedua mengalirkan mana dari tubuh ke benda lainnya, contohnya membuat ordonan. Ujian ketiga mengeluarkan mana keluar langsung, contohnya roto seperti yang digunakan Damuel pada part kedua atau season 3 sebelumnya. Istirahat sebentar. Sampai di sini Rosman melihat para kandidat Archduke dan Archnobel itu sudah pada kelelahan, bahkan ada yang sudah lelah di ujian kedua saja. Dia keinget perkataannya Hermut, dia itu ingin mencegah legenda Saint itu berkembang lagi, tetapi di sini lebih beratan ke perpustakaannya. Dia pun memutuskan melanjutkan ujian terakhir. Para siswa lain di sini cuma menyaksikan dan menggelengkan kepalanya kelelahan.
Ujian terakhir mengubah bentuk step ini ke bentuk selain tongkat ya. Rosman mulai menutup matanya dan memfokuskan mengimajinasikannya dan mulai mengubahnya menjadi pisau, alat pengaduk, pen. Setelahnya, Rosman pun lulus dari ujian terakhir praktiknya. Hiroshige sangat mengapresiasi Rosman bisa lulus dalam 1 hari saja dalam mengendalikan stepnya. Seingatnya, yang bisa melakukan hal yang sama hanyalah Ferdinand saja. Ketika nama Ferdinand di sini disebutkan, para siswa di sini pada ramai semuanya. Mereka ternyata sudah mengenal nama ini dari kakak kelas maupun kakak kandung mereka. Rosman merasa terselamatkan atas legenda-legendanya Ferdinand. Dia pun menginginkan untuk mencari cerita-cerita tentang legendanya Ferdinand. Tapi bagi Rosman yang telah lulus semua kelas praktiknya, dia pun berhak ke perpustakaan. Sekalipun di sini dia itu senyum elegan, tetapi hatinya itu bersukaria. Cerita Light Novel part keempat volume pertama pun berakhir. Sekalipun masih ada SS-nya, tapi bisa dicek di post jadwal uploadnya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton sampai titik ini, terima kasih juga. Sampai jumpa lagi.